Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini karena teman-teman semua belajar di rumah ya, jadi dari Delta ingin memberikan materi secara online biar teman-teman di rumah tetap bisa belajar gitu ya. Nah, di sini untuk fisikanya, untuk kelas 10 kakak mau review materi terkait materi terakhir ya, yaitu hukum tentang gerak. Nah, coba dibuka kembali catatannya. Ingatkan ya, ada 4 gaya yang menjadi acuan. Gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan gaya tali. Gaya berat arahnya ke bawah, gaya normal arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan, gaya gesek arahnya selalu berlawanan dengan gerak benda, dan gaya tali arahnya selalu mengikuti posisi tali pada benda. Nah, kemudian hukum Newton. Hukum Newton ada 3 kan ya? 1, 2, 3. Hukum 1, ketika bendanya nggak dikasih gaya. Hukum 2, ketika bendanya dikasih gaya dan mengalami percepatan. Hukum 3, ketika ada sebuah gaya memberikan gaya ke suatu benda, misalkan nih tangan ngasih gaya ke tembok, F aksi namanya, maka si tembok itu akan memberikan gaya pula ke tangan dengan besar yang sama tapi arahnya berlawanan, makanya ini tandanya minus. Jadi F aksi itu gaya yang kita kasih ke tembok dan F reaksi adalah gaya reaksi yang diberikan tembok ke kita. Itu hukum 3 Newton. Nah, kakak langsung aja ke contoh soalnya. Coba lihat contoh soal sederhananya. Nomor 1 tentang lift ya. Andi menaiki sebuah lift bergerak ke atas, percepatannya 4 meter per sekon kuadrat. Jika massa Andinya 70, maka gaya gesekan kaki Andi pada lift berapa? Ingat, kuncinya adalah 4 gaya tadi, gaya berat, gaya normal, gaya gesek, gaya tali. Kamu harus hafal keempat gaya ini untuk digambar. Jadi cara ngerjainnya itu gambar peristiwanya, gambar gayanya. Nih, kamu gambar orang naik lift si Andi. Ada gaya apa aja? Gaya berat ada nggak? Gaya normal ada nggak? Gaya gesek ada nggak? Gaya tali ada nggak? Nah, ternyata ketika Andi naik lift, gaya yang terjadi hanya ada 2. Gaya berat arahnya ke bawah, satu lagi gaya normal arahnya ke atas. Nah, ini kan liftnya bergerak ya ke atas, maka kita pakai rumus yang hukum Newton ke 2, sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini kenapa nulisnya N dikurang W? Sigma F, sigma itu kan gaya, jumlah gaya. Nah, maka di sini gayanya ada gaya apa aja? Ada gaya W sama gaya N kan ya. Nah, karena liftnya bergerak ke atas, berarti kan berlawanan arah dengan gravitasi. Otomatis nilai W-nya jadi minus. Makanya di sini nulisnya N dikurang W. Tapi nanti ketika di soal lain, ketika liftnya bergerak ke bawah, maka W-nya positif, jadi W dikurang N gitu. Tapi karena kondisi ini dia liftnya bergerak ke atas, maka kita nulisnya N dikurang W. Nah, kita masukin N dikurang W, rumusnya mg kan, Mahes ganteng. Massa kali gravitasi. Nah, kamu masukin massanya tadi berapa? Massa Andi 70, percepatannya 4. Nah, berarti massanya 70, gravitasi 10. Nah, 70, A-nya 4. Jadi N sama dengan 70 kali 4 kan 280. Ini kan 700, minus pindahin ke seberang jadi plus, maka 280 tambah 700 jadi 980 Newton. Jadi di soal ini itu walaupun pertanyaannya gaya gesekan kaki, bukan berarti yang ditanya itu gaya gesek, tapi lebih kepada gaya normal. Jadi khusus soal lift, mau kalimat seperti apapun itu pasti yang ditanyanya gaya normalnya. Jadi gaya gesekan kaki Andi pada lift adalah 980 Newton. Itu soal tentang lift. Gimana kok soal yang lain? Sekarang tentang katrol. Nah, ini ada katrol, benda A, benda B dihubungkan pada katrol.
massa masing-masing 6 sama 4. Kalau dilihat dari gambar, berarti siapa yang bergerak ke bawah, siapa yang bergerak ke atas. Karena si massa A lebih berat, otomatis A-nya ke bawah, B-nya ke atas kan. Nah, pokoknya ingat prinsip lift yang tadi. Kalau ke atas berarti W-nya min, kalau dia bergerak ke bawah berarti W-nya plus. Nah, maka tentukan percepatan dan tegangan tali. Caranya sama, gambar peristiwanya, gambar gayanya, gambar peristiwanya. Nah, ingat tadi keempat gaya tadi, ada gaya apa aja tadi? Coba intip. Nah, ada gaya berat, gaya normal, gaya gesek, gaya tali. Keempat gaya ini muncul nggak di gambar katrol barusan? Ternyata ketika digambar adanya cuman gaya berat sama gaya tali doang kan. Gaya normal nggak mungkin karena nggak ada permukaannya. Gaya gesek nggak mungkin karena nggak ada permukaannya juga. Jadi cuman kedua gaya ini aja. Cara ngerjainnya persis kayak lift, bedanya ini kan modelnya cuma satu, ini ada dua, benda A benda B. Jadi kerjain satu-satu. Fokus pertama ke benda A. Rumusnya sama, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F berarti jumlah gaya. Jumlah gayanya ada gaya apa aja di benda A? Ada TA sama ada WA ya. Nah, berarti di sini nulisnya W dikurang TA. Kenapa kok bukan TA dikurang W? Karena kan bendanya ke bawah. Berarti kalau bendanya ke bawah, maka W-nya yang plus, W-nya yang min. Masukin kayak tadi. W rumusnya Mahes ganteng, MG dikurang TA sama dengan M kali A. Masukin massa A berapa tadi? Massa benda A 6, massa B 4. Masukin dah. Massanya 6, gravitasi 10, min TA sama dengan 6 kali percepatannya belum diketahui kan, yang kita cari. Berarti TA ini kan minus, pindah ke seberang jadi plus. 6 kali 10 60, 6A pindah ke seberang jadi min. Maka 60 min 6A sama dengan TA. Diputer jadi TA sama dengan 60 dikurang 6A. Nah, kita baru dapat persamaan pertama. Sekarang kita cari ke benda B untuk dapat persamaan kedua. Benda B pun sama prosesnya. Sigma F sama dengan M kali A. Karena si benda B bergeraknya ke atas, otomatis sigma F-nya nulisnya TB dikurang W. Kenapa? Karena ke atas kan, berlawanan arah dengan gravitasi. Otomatis W-nya yang min. Berarti TB dikurang MG sama dengan M kali A. Masukin. Nah, kenapa kok TB-nya jadi 60 min 6A? Padahal di sini yang punya 60 min 6A itu adalah si TA. Ingat, lihat gambarnya. Itu benda A sama benda B satu tali kan? Ketika mereka satu tali, otomatis TA akan sama dengan TB. Jadi ini punya TB juga. Masuk ke sini. Jadi TB-nya diganti jadi 60 dikurang 6A min 4 kali 10 sama dengan 4 kali A. Nah, ini kan 40. Jadi sini. Ini min 6A pindah ke seberang jadi plus kan. 6A tambah 4A jadi 10 dikurang jadi 20. Jadi 20 bagi 10 jadi A-nya 2. Nah, kita dapat nih percepatannya 2. Sedangkan pertanyaannya apa? Pertanyaannya tentukan percepatan dan tegangan talinya. Nah, percepatannya kita udah dapat 2. Tegangan talinya gimana? Masukin ke sini nih, A-nya 2. Jadi T sama dengan 60 dikurang 6A. 60 min 6 kali A-nya 2. Dapatlah 60 dikurang 12. Jadi 48 Newton. Berarti percepatan dan tegangan talinya itu nilainya, percepatannya 2 meter per sekon kuadrat, tegangan talinya 48 Newton. Itu khusus tentang katrol. Kalau tadi tentang lift. Nah, sekarang contoh soal yang ketiga. Sebuah benda meluncur pada bidang miring. Bidang miringnya kasar.
sudutnya 37. Jika massa bendanya 4 kilo, maka koefisien geseknya berapa? Ketika percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Caranya sama, prosesnya gambar peristiwanya, gambar gayanya. Peristiwanya dia meluncur di bidang miring kan? Berarti gambarnya kayak gini. Gambar gaya-gayanya. Gaya beratnya ada nggak? Ada kan? Harusnya kan gaya beratnya ke bawah ya. Kalau kamu lihat catatan, berarti gaya beratnya diproyeksiin ke sumbu Y W cos, ke sumbu X W sin. Ini kakak langsung. Kemudian ada gaya normal, arahnya ke atas. Intinya ini kan bidangnya. Ini bidang, kalau dilurusin kayak gini, berarti kan ini arah sumbu X, yang ke bawah arah sumbu Y kan. Nah, maka gaya normal arahnya arah sumbu Y. Nah, kemudian ada gaya gesek, kan badannya meluncur ke bawah. Otomatis gaya geseknya arahnya ke atas. Gaya tegangan tali ada nggak? Ya nggak ada, karena nggak ada talinya kan. Nah, baru prosesnya kayak tadi. Nah, kalau tadi kan langsung ya, sigma fx sama dengan m kali a. Kalau ini ada sigma fy sama dengan 0, ada sigma fx sama dengan m kali a. Kenapa? Lihat gambarnya. Di gambarnya ini ada banyak gaya, sedangkan arahnya beda-beda. Ada yang arahnya sumbu X, ada yang arahnya sumbu Y. Kalau soal-soal sebelumnya, ini kan gayanya arahnya sumbu Y semua. Jadi kita bisa langsung satu rumus. Ini juga arah gayanya arah sumbu Y semua juga kan. Jadi kita pakai satu rumus. Kalau ini arah gayanya ada di sumbu X dan ada juga yang di sumbu Y. Jadi double. Pertama sigma fx, sigma fy, kemudian sigma fx. Nah, sekarang pertanyaannya bendanya bergeraknya arah sumbu apa? Arah sumbu X kan. Otomatis ketika dia tadi kepotong. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang yang ada di sigma fy, ini kan bendanya bergeraknya arah sumbu X kan. Nah, maka yang m kali a adalah si fx-nya, yang sama dengan 0 adalah si fy-nya. Nah, sekarang tinggal masukin yang arahnya sumbu Y siapa. Ada gaya normal arahnya ke atas, W cos arahnya ke bawah. Masukin ke sini, N dikurang W cos sama dengan 0. Pindahin ke seberang, masukin W kali G. Masanya 4, gravitasi 10, sudutnya 37. Dapatlah gaya normalnya 32. Baru gaya normalnya bakal kita pakai di sigma fx-nya. Nah, lihat gambar lagi, yang arahnya sumbu X siapa? Ingat, ini miring lurusin. Berarti yang arahnya sumbu X, W sin sama F kan? Berarti W sin ke kanan, F ke kiri. Berarti W sin dikurang F sama dengan M kali A. Jabarin, gaya gesek rumusan mu kali N. Nah, M-nya 4, gravitasi 10, masukin mu yang kita cari, N-nya tadi ya, 32 sama dengan 4 kali A-nya tadi 2. Nah, dimasukin 4 kali 10 40 sin 37 0,6 mu kali 32 sama dengan 8. Ini dikali jadi 24 kan. Nah, 8 pindahin ke seberang jadi min. Ini pindahin ke seberang jadi plus, dikurang 16 32 mu. Jadi mu-nya 16 dibagi 32, dapatlah mu-nya 0,5. Begitulah materi hukum Newton. Nah, ini kan baru cuma 3 soal ya. Nanti baru materi-materi lain disampaikan kembali di dalam kelas. Semangat belajar di rumah. Salam dari penulis ganteng.